Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistia Elsa. Saya akan mempresentasikan mengenai bab 6, yaitu data kebahasaan. Data, data merupakan kumpulan fakta-fakta yang diolah oleh ilmuwan menjadi sesuatu yang bermakna. Data dalam penelitian merupakan bahan dasar atau bahan baku utama untuk menjelaskan suatu fenomena. Data kebahasaan dapat berupa tuturan, yaitu secara lisan, dan karya tulis dalam bentuk tulisan. Kemudian berkaitan dengan data kebahasaan, poin A yaitu data dan objek penelitian. Data merupakan bahan penelitian yang diperoleh dengan metode dan teknik tertentu dari sumber data. Data berisi objek sasaran penelitian dan konteksnya. Data merupakan satuan lingual yang berada pada tataran yang lebih tinggi daripada objek penelitiannya. Contohnya, ketika seorang peneliti bahasa akan meneliti sebuah objek awalan me, kemudian data yang digunakan adalah kata-kata yang memiliki awalan me, misalnya membawa, mendengar. Kemudian poin B yaitu konteks objek penelitian. Konteks objek penelitian bahasa dapat berupa satuan lingual yang terdapat di sekitar objek sasaran penelitian itu sendiri. Yang kedua, konteks itu secara linear terdapat di sebelah kiri atau kanan objek penelitian. Konteks objek, baik lingual maupun non-lingual, akan sangat menentukan identitas objek sasaran penelitian. Contohnya, morfem di yang diberikan identitas sebagai preposisi. Contohnya di Padang, di sekolah, sedangkan morfem di yang diberikan identitas prefiks, contohnya dimengerti, diketahui, dan lainnya. Kemudian poin C yaitu konteks data. Konteks data adalah komponen dasar yang menjadi syarat adanya data. Konteks data di sini dapat berupa penutur, isi tuturan, situasi tuturan, dan hubungan antar penutur. Yang pertama berkaitan dengan penutur, yaitu berhubungan dengan siapa yang berbicara dan kepada siapa, menyangkut perbedaan status sosial, usia, dan jenis kelamin. Kemudian isi tuturan, yaitu berupa substansi lingual dan informasi yang diberikan. Kemudian nomor 3 itu adalah situasi tuturan, menyangkut tempat, waktu, dan lingkungan tuturan. Yang keempat adalah hubungan antar penutur, yaitu kadar keintiman dan keformalan hubungan yang terlibat dalam tuturan. Semakin formal dan semakin intim itu menjadi perbedaan apakah orang itu dekat atau tidak. Kemudian poin D adalah sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan bahan mentah penelitian atau calon data. Dapat dikatakan merupakan asal substantif data. Sampel dalam penelitian bahasa dapat berupa tuturan yaitu dialog, monolog, narasi yang diperoleh dari sumber data. Kemudian sampel penelitian terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu sampel yang sudah ada, berupa bahasa tulis pada media cetak, koran misalnya, atau pada media cetak lainnya, buku, novel, dan lainnya. Kemudian jenis kedua adalah bentuk bahasa yang sengaja diciptakan oleh seorang informan. Kemudian poin E yaitu populasi penelitian. Populasi dalam data kebahasaan merupakan segala tuturan yang dihasilkan oleh sumber data, baik yang sudah ada maupun yang sengaja diadakan, yang di dalamnya terdapat objek sasaran penelitian dari penelitian yang sedang atau akan dilakukan. Populasi. Populasi dapat berupa jumlah orang, benda, dan ide, atau dalam penelitian bahasa dapat berupa tuturan kebahasaan. Sedangkan sampel, peneliti akan mengambil jumlah manusia yang dianggap mewakili keseluruhannya. Itulah yang kemudian disebut sebagai sampel penelitian. Umumnya sampel penelitian diambil dari jumlah populasi. Kemudian poin F yaitu korpus dan mentes. Korpus. Korpus adalah kumpulan rekaman data yang didapatkan dari sumber data berupa aspek lahir atau badan data yang dicatat pada kartu data. Kemudian mentes merupakan aspek batin atau kebermaknaan data pada jiwa peneliti. Adanya dua unsur itu menjadi alasan mengapa pengumpulan data harus dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Namun, tidak semua ujaran yang diperoleh dapat dijadikan korpus. Agar dapat dianalisis,
Korpus harus memiliki sifat-sifat yang baik yang meliputi 6 aspek di bawah ini. Aspek yang pertama yaitu seragam secara dialektis. Artinya berasal dari satu dialek yang sama. Yang kedua adalah lazim dan biasa, yaitu digunakan dalam situasi yang wajar dan bergantung pada tujuan dan kondisi pengguna. Yang ketiga adalah beraneka ragam. Maksudnya dapat dilihat dari perbedaan usia, jenis kelamin, tingkat sosial, topik, dan lainnya. Yang keempat yaitu sempurna, artinya peneliti harus tahu berapa data yang harus dikumpulkan dari informannya dan memastikan semua jenis kata sudah terdapat di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah berulang-ulang. Kemunculan ujaran secara berulang mempengaruhi sifat data itu dan pada lingkungan mana saja dapat digunakan. Dan yang terakhir yaitu menarik. Artinya isinya bermanfaat untuk dipelajari setelah bentuknya dianalisis dari sisi struktur linguistik. Kemudian yang poin G yaitu sumber data, substantif dan lokasional. Substantif. Asal substantif menunjukkan bahan yang digunakan, yaitu data yang diperoleh dari sampel yang diperoleh dari populasi. Kemudian lokasional yaitu sumber data lokasional menunjukkan orang yang menghasilkan atau menciptakan data tersebut. Dalam hal ini penutur bahasa yang diteliti. Masalah perbedaan dialek dalam suatu bahasa menjadi pertimbangan pertama ketika menentukan sumber data lokasional ini. Sudaryanto dalam Zaim 2014 menyatakan asal substantif berkaitan dengan dari apa, sedangkan asal lokasional bersangkutan dengan dari siapa. Data yang dianggap valid adalah data yang berasal dari penutur asli yang bersangkutan. Contoh data kebahasaan. Dalam artikel yang berjudul Kesalahan Penggunaan Preposisi di dan Prefiks di dalam teks biografi karangan peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Randu Dongkal Pemalang tahun 2018-2019. Artikel ini ditulis oleh M. Nazarudin. Objek penelitiannya berupa penggunaan preposisi di dan prefiks di. Sedangkan data penelitiannya berupa kata yang terdapat preposisi di atau prefiks di. Contohnya yaitu pada poin 1 siswa teladan di SMA tersebut. Kemudian ada di poin 2 lahir pada tanggal 29 Maret 1968 di Surabaya. Kemudian contoh data kebahasaan yang kedua dari artikel yang berjudul Analisis Hubungan Imbuhan me dan ber pada setiap peregangan dalam tulisan cerita pendek Kembali Kasih yang ditulis oleh Heri Ramza dan kawan-kawan. Contoh data kebahasaan awalan be, yaitu kata-kata yang mempunyai makna beratap, bercita-cita, beristri, kemudian ada bertelur, berkokok, sedangkan awalan meng, objek penelitian awalan meng, yaitu datanya mengutara, melaut, mengopi, mengeong, mengaum, dan lainnya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan bisa kita sampaikan melalui diskusi setelah ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.